Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak solihah, kembali di mata pelajaran tematik pada pagi hari ini. Kita berada di subtema 3, yakni tentang energi alternatif. Pertama, bukalah buku paket kalian halaman 17. Nah, di sini terdapat bacaan tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Nah, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Ingat ya, sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, jadi apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, contohnya matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Jadi, hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Kita dapat memanfaatkan energi panas dari matahari untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada sumber energi dari angin. Nah, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Jadi, kalau kita memanfaatkan angin sebagai energi alternatif, contohnya untuk pembangkit listrik tenaga angin atau biasanya kita lihat ada kincir angin. Kemudian air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun hingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Begitu juga pada materi sebelumnya ada tentang menggunakan tenaga turbin untuk membangkitkan tenaga listrik. Kemudian ada panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Jadi permukaan bumi itu sangat panas. Nah, kita bisa menggunakan energi panas tersebut untuk energi lain seperti energi listrik, untuk rumah kaca, begitu juga pemanfaatan energi panas bumi juga biasa kita lihat ada sumber air panas yang ada di pegunungan. Nah, itu termasuk pemanfaatan energi dari panas bumi atau energi geotermal. Kemudian ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang terakhir, kalian ingat-ingat materi ini karena nanti akan ada di ulangan, adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Perhatikan. Jadi, yang berasal dari tumbuhan yang berbiji mengandung minyak dinamakan biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Solar itu adalah bahan bakar untuk kendaraan. Kemudian singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol.
Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Ini juga sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Biasanya dari kotoran ternak sapi, kambing. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Ingat-ingat, jadi tadi ada bioetanol, ada biodiesel, dan juga ada biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ini tadi untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi kalian ingat-ingat tadi ada biodiesel yang berasal dari tumbuhan, kemudian ada bioetanol yang berasal dari tumbuhan juga, singkong, ubi, jagung, dan lain-lain. Kemudian ada biogas yang berasal dari kotoran hewan ternak. Jadi kalian ingat-ingat, karena minggu depan kalian sudah ulangan, agar kalian bisa menjawab pertanyaan. Kemudian halaman 18, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Nah, tadi kita ingat-ingat bahwa energi alternatif itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak akan habis. Jadi, kita dapat memanfaatkannya untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, di sini terdapat tabel-tabel apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Kalian tulis tindakan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi. Contohnya, mematikan lampu saat tidak digunakan. Nah, kalian tulis di kotak di sini. Dan selanjutnya kalian tulis di kotak-kotak yang lainnya. Sudah paham? Kalian kerjakan halaman 18. Nanti dikumpulkan ke Ustadzah. Baiklah, Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.